Selamat pagi Mas Nixon, Mas Eki, Pak Grace. Pagi. Baik. Semoga si pagi ini berjalan dengan semangat dan lancar, ge. Nah, tadi sesuai dengan yang sudah ditimbang terima dari shift malam tadi. Nah, untuk kegiatan kita pertama hari ini kita melakukan pre-conference ya. Nah, ini untuk saya membagikan pasiennya ya. Ini untuk Mbak Grace-nya di kamar nomor 501, Mas Nixon di kamar nomor 502 G. Dan untuk Mas Eki-nya di kamar nomor 503. Nah, silakan untuk disampaikan apa saja rencana tindakan dan yang akan dilaksanakan untuk hari ini. Baik, izin menyampaikan, saya bertanggung jawab untuk pasien atas nama Tuan Santoso, usia 45 tahun di kamar 501. Hari ini pasien post-op appendektomi hari pertama. Keluarnya itu nyeri skala 7/10, TPP stabil, kesadaran kosmetis, hasil lab leukositnya itu 11.500. Nah, di sini rencana tindakan yang saya mau lakukan itu memberikan analgesik sesuai jadwal, mengajarkan teknik relaksasi, melakukan observasi balutan luka, dan memulai mobilisasi dini miring kanan miring kiri. Nanti mobilisasi dini miring kanan miring kiri ya. Ini dilakukan setiap berapa jam sekali nanti? 2 jam. Oh, 2 jam sekali. Baik. Nah, saya juga mau menambahkan, dia kan masih nyeri abdomen, geng. Nah, ini nanti tolong untuk memonitor pola napasnya setiap 2 jam sekali ya Mbak Grace ya, dan anjurkan pasien untuk tarik napas dalam ya. Terus ini kan supaya dia mengurangi resiko, karena dia itu resiko mengalami pernapasan yang dangkal. Baik. Baik, monitor pola napas ditambahkan. Baik. Nah, segitu saja cukup. Nah, lanjut ke kamar nomor 502. Mas Nixon silahkan. Izin menyampaikan, pasien Narina 58 tahun dengan pneumonia, keluhan utama sesak dan dahak kental, sulit keluar, saturasi oksigen 95%, dengan nasal kanul 3 LPM. Rencana tindakannya melakukan fisioterapi dada, mengajarkan waktu efektif, dan memastikan dehidrasi adekurat. Baik. Nanti untuk jadwal fisioterapi dadanya itu tolong 1 jam sebelum waktu makan ya, jangan sesudahnya. Nah, itu saja sih untuk tambahan pasiennya Mas Nixon. Ya, mungkin dari teman-teman mungkin ada yang mungkin sudah pas. Oke. Jangan lupa ya untuk jadwal fisioterapi dadanya 1 jam sebelum waktu makan untuk mencegah resiko aspirasi saat lampu terisi dan untuk mengurangi kelelahan pasien. Ya, itu saja. Nah, baik, sudah cukup Mas Nixon. Nah, untuk selanjutnya itu kamar nomor 503, pasien tanggungannya Mas Eki nanti. Silakan Mas. Oke, jadi baik, terima kasih ke tim. Saya bertanggung jawab kepada pasien Tuan Hero di kamar 503, umur 65 tahun, FDM, dengan ulkus diabetikum. GDS pagi tadi ini 280 mg per dl. Untuk rencana tindakannya, ini saya nanti untuk mau untuk perawatan luka. Ya, terus pemberian insulin pre-pradial ya, untuk terus nanti saya mau kolaborasi dengan ahli gizi juga. Terus ini nanti saya mau rencanakan juga monitoring GDS tiap 2 jam setelah makan. Jangan lupa nanti ya untuk kolaborasi dengan ahli gizinya harus benar-benar dilaksanakan ya Mas Eki. Nah, untuk hiperglikemianya nanti kan ada penghambatan untuk luka ya, apalagi tadi dia itu ada luka dengan ulkus diabetikum. Nah, nanti untuk ditambahkannya itu tuh saat melakukan perawatan luka tolong dilakukan pengkajian sensorik pada kakinya yang sehat ya. Nah, itu saja yang perlu saya tambahkan. Untuk pengkajian sensorik pada kaki yang sehat nanti saya akan tambahkan dalam rencananya itu saja. Jangan lupa dicatat ya. Seperti biasa. Lalu itu
sudah 3 pasien yang sudah kita diskusikan untuk rencana tindakannya hari ini seperti itu. Mohon tadi sudah dicatat, jangan lupa tadi ya yang paling penting itu untuk Mas Eki tadi jangan lupa untuk benar-benar konsultasi ke ahli gizinya ya Mas ya. Nah, untuk rencana setiap tindakannya sudah final. Sudah. Nah, mari kita bekerja sama sesuai dengan apa yang sudah kita diskusikan pada pagi hari ini. Semoga rencana tindakan yang akan kita lakukan hari ini itu membawa pasien itu lebih ke arah yang sehat lagi. Baik, mari kita lakukan ini dengan sepenuh hati dan melayani mereka. Semoga mereka cepat sehat. Ya, semangat untuk kita semua. Baik, karena kita sudah mau pulang, maksudnya jam dinas untuk pertukaran shift hampir tiba. Kita langsung saja untuk melakukan post conference untuk hari ini. Nah, silakan untuk nanti identifikasi gejala yang mungkin muncul atau tidak dapat teratasi atau tindakan yang bagaimana yang harus kita berikan ke pasien selanjutnya supaya bisa dioperkan ke shift berikutnya, nggih. Nah, untuk laporan pertama silakan kepada Mbak Grace, pasiennya tadi. Baik, izin lapor untuk pasien Tuan Santoso itu evaluasinya pada masalah nyeri dan risiko infeksi, intervensi farmakologis, analgesik ketorolak 30 mg, sudah diberikan pukul jam 9 pagi, asesmen ulang pukul jam 10. Nah, di sini menunjukkan skala nyeri turun signifikan dari 7 menjadi 3. Pasien melaporkan nyerinya kini tidak terasa seperti tertarik, bukan tertusuk lagi. Nah, terkait instruksi tempat tadi pagi, pola napas terpantau stabil 18 sampai 20 kali per menit, tidak ada pernapasan dangkal, balutan luka operasi kering dan bersih. Baik. Tadi kan tadi pagi juga diharapkan untuk melakukan teknik pernapasan dalam ya. Nah, gimana tadi pagi itu? Di sini tuh kendalanya kan pasien menunjukkan resistensi untuk bergerak lebih dari miring kanan kiri. Pasien itu cemas dan berulang kali bertanya ini apakah jahitannya bisa dilepas. Jadi hambatan utamanya bukan lagi nyeri fisik, melainkan faktor psikologis, bukan berupa kecemasan. Cemas ya dia sekarang. Ya, kita sudah coba berikan edukasi tentang keamanan jahitan, namun progresnya masih minimal. Tapi sudah diberikan edukasi deh. Oke. Jadi muncul masalah baru terkait kecemasannya ya. Baik, jadi untuk rekomendasi operan untuk shift selanjutnya mohon untuk sampaikan kepada shift sore. Intervensi manajemen nyerinya sudah efektif karena kan sudah turun dari skala 7 tadi ya ke 3. Itu sudah sangat bagus. Tapi muncul masalah baru tadi kecemasan yang berhubungan dengan takut adanya cedera gitu. Nah, sarankan untuk shift berikutnya itu untuk memulai intervensi dengan edukasi visual saja ya. Nanti ditulis. Nah, tadi itu progresnya itu harus bertahap. Tadi kan udah dimiringkan miring kiri ya. Nanti ditambahkan untuk progresnya itu harus bertahap dari miring tadi, setelah miring duduk, habis duduk baru bisa berdiri nanti ya. Nah, tadi ada dokumentasi respon cemasnya. Baik, untuk rekomendasi untuk shift sore pada manajemen cemas dan progres mobilisasi bertahap. Jadi nanti fokusnya itu manajemen cemas dan mobilisasinya harus bertahap, miring, duduk dan berdiri. Oke, terima kasih untuk Mbak Grace tadi ya. Sekarang untuk kamar nomor 502 Nyonya Rina yang dirawat oleh Mas Nixon hari ini, guys. Silakan Mas Nixon laporannya. Izin menyampaikan. Nyonya Rina masalah bersendaran napas menjadi fokus. Fisioterapi dada sudah dilaksanakan sesuai jadwal sebelum makan siang. Hasilnya pasien mengeluarkan sputum yang cukup banyak. Konsistensinya kental, warna kuningan. Amputasi setelah menunjukkan suara krongki berkurang di lobus kanan bawah. Oke, jadi suara krongkinya sudah berkurang ya. Terus untuk toleransi pasiennya gimana? Sama ada perubahan tanda vitalnya atau bagaimana? Ada
melakukan tipukan pada area basal paru kanan, saya amati di fusel meter saturasinya turun dari 95% ke 92%. Selama kurang lebih 1 menit, pasien tidak mengeluh sesak bertambah, namun saya langsung menghentikan tindakan, memposisikan pasien semipolar dan meminta pasien tarik nafas dalam, saturasi kembali ke 95% dari 2 menit, baru saya dilanjutkan dengan getaran. Jadi ada penurunan SpO2-nya ya 95 menjadi 90. Jadi untuk rekomendasi untuk operan selanjutnya ke yang shift sore hari ini, tolong informasikan ke Mas Nisa, nanti pasien itu menunjukkan desaturasi transien saat fisioterapi. Sarankan juga untuk shift sore melakukan intervensi yang membutuhkan energi secara terpisah. Jadi jeda istirahatnya yang cukup sama observasi untuk SpO2-nya ya. Oke. Itu saja. Oh iya, tolong pertimbangkan juga untuk konsultasi dengan DPJP-nya. Karena ini itu diperlukan untuk penyesuaian terapi oksigen saat dia nanti mobilisasi. Itu saja. Nah, tolong dibaca ulang tadi apa yang saya sampaikan, Mas Nixon. Baik, Katin. Rekomendasi operannya desaturasi saat aktivitas, lakukan planning intervensi dan lanjutkan observasi SpO2 continue. Iya benar. Ya. Jangan lupa juga nanti untuk DPJP-nya, geng. Baik, untuk laporan selanjutnya Tuan Heru yang ditangani oleh Mas Eki di kamar nomor 503. Oke, jadi baik, terima kasih Katim. Izin lapor untuk Tuan Heru tadi. Evaluasi pada 2 fokus tadi ya. Yang pertama perawatan luka ya sudah dilakukan juga. Nah, untuk kondisi lukanya bersih, tidak ada pus, tidak ada bau, ukuran masih sama. Nah, untuk pengkajian sensorik pada kaki kiri itu menunjukkan bahwa sensasi raba masih baik. Terus ya, untuk kedua kontrol glikemia QRS 2 jam setelah makan itu juga menunjukkan perbaikan. Nah, terus turun dari 280 menjadi 185 menjadi 185 mg per dl. Nah, untuk kendalanya bukan pada pasien tapi pada keluarga. Nah, terus yang tadi juga keluarga kedapatan akan memberikan buah pisang Ambon. Terus saya langsung intervensi menjelaskan kembali tentang indeks glikemia dan menyarankan diganti dengan apel yang juga mereka bawa. Oke, bagus sekali ya, tadi langsung dikasih tahu ke keluarganya. Terus setelah itu tadi apa yang dilakukan, Mas? Jadi baik, tadi saya langsung memanggil kembali keluarga inti dari dan untuk mereview ulang brosur DRDM. Nah, itu yang sudah diberikan. Terus menekankan pada daftar makannya yang harus dihindari. Terus namun saya merasa ini perlu untuk diperkuat lagi katanya. Oke, jadi tadi diberikan daftar makanan yang harus dihindari ya? Iya. Oke, terima kasih Mas Eki ya. Nah, jadi untuk rekomendasi operan shift kepada shift siang nanti, tolong juga sampaikan dengan jelas adanya insiden ketidakpatuhan diet oleh keluarganya ya, tapi bukan pasiennya. Minta perawat shift sebentar untuk proaktif mengecek keluarganya terkait pemberian makanannya supaya tidak ada kejadian yang sama untuk hari-hari yang berikutnya. Jadi nanti prioritas mereka juga itu untuk cek GDA nggak Mas Eki? Oke. Nah, sekian sudah ya laporannya ya. Apakah ada yang masih ingin ditambahkan? Mungkin dari saya tidak ada lagi Katim. Oke. Baik, semua laporannya sudah sangat komprehensif, sudah sangat bagus. Tadi kan sudah dicatat juga ya apa yang mau disampaikan ke shift selanjutnya. Nah, saya evaluasi kembali untuk Tuan Santoso tadi di 501 itu masalah nyerinya sudah terkontrol.
Oke. Tapi timbul masalah baru yaitu cemas. Baik. Untuk Nyonya Rina di kamar nomor 502 tadi adanya toleransi aktivitas yang rendah dengan respon desaturasi oksigen. Tadi oksigennya menurun dari 95 ke 92. Baik. Nanti juga disampaikan. Nah, untuk Tuan Heru masalah utamanya yaitu tidak patuhnya keluarga terhadap pemberian makanan jenis diet kepada Tuan Herunya. Nanti disampaikan juga supaya shift berikutnya secara aktif untuk melakukan pengecekan. Ya, terima kasih juga tadi sudah memberikan daftar makanan yang harus dihindari ya Mas Eki ya. Nah, sekian saja untuk pre-conference kita pada sore hari ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan bisa kita sampaikan di operasi selanjutnya. Oke. Kita sudah bekerja dengan semangat. Semoga pasiennya terbantu dengan apa yang sudah kita berikan walaupun hanya sedikit saja. Terima kasih ya. Kita kembali bekerja sambil menunggu shift sore datang. Oke, terima kasih.